Saya lagi di motor nih ya. Baru nyampe tempat favorit saya di Tabanan. Nah, itu pondok yang biasa saya bikin video. Pemandangannya bagus ya. Sawah-sawah kayak gini. Jadi kalau membuat video di sini tuh kadang suka kedengaran suara kendaraan ya. Nggak apa-apa lah ya. Masya Allah, asri banget. Dan ini kayaknya baru siap dibersihin deh rumput-rumputnya. Oke, ini puranya. Dan di pura ini lagi nggak ada kegiatan, makanya saya boleh duduk di sini. Tapi kalau ada kegiatan ya nggak boleh ya, mengganggu. Tuh, adem banget, masya Allah, subhanallah. Oke, hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke komentar baik di YouTube ataupun di TikTok mengenai kuliah di India. Dan ya seperti biasa warga plus 62 ya, nggak mungkin kalau nggak ada yang random. Baiklah, saya akan pindah ke pondok itu dulu biar duduknya sambil nyantai. Pertanyaan pertama dari netizen plus 62, setiap kali mereka mendengar kuliah di India ya, pernah ke India ya, maka pertanyaan apakah itu ya? Pernah ketemu Shah Rukh Khan? Baik, saya akan kasih tahu ya, kalau untuk ketemu artis Bollywood itu sangat tidak mudah. Mereka rata-rata punya bodyguard dan sangat susah nemui mereka. Cuman pernah ada satu pengalaman kalau Naseeruddin Shah, nah ini ya, Naseeruddin Shah ini pernah datang ke Aligarh Muslim University karena memang beliau adalah alumni dari Aligarh. Jadi kalau misalnya Pak Naseeruddin ini datang ke kampus, wah, lautan manusia. Dan saya waktu itu nggak pergi, soalnya nggak kuat desak-desakan. Juga jarak dari Aligarh ke Mumbai ya, tempat artis-artis itu tuh agak jauh. Jadi kalau saya perkirakan sama seperti dari Aceh ke Jakarta. Jauh ya. Mumbai itu udah dekat laut ya. Kalau Aligarh itu dia di India Utara. Mengenai makanan India yang dibilang jorok-jorok, ada nggak? Ada. Dan itu harus kita memang betul ada ya. Tapi kan kita bisa memilih untuk nggak makan kan? Karena yang bersih juga banyak. Tetapi kenapa yang dikontenkan biasanya yang jorok-jorok, yang ekstrim-ekstrim? Karena itu kan entertaining ya, menghibur juga ya, gimana kan daya tarik untuk penonton. Sedangkan kalau yang bersih kan udah biasa. Nontonin makanan bersih ya ngapain kan, gimana-mana juga bersih gitu loh. Tapi nggak usah khawatir, bukan berarti karena ditayangkan itu yang kotor, yang ekstrim itu nggak ada yang bersih. Ya tentunya ada. Dan seperti saya jelasin di video yang di sini, makanan India yang enak itu banyak sekali. Ini saya sedikit cerita ya. Waktu saya hamil anak kedua, saya itu ngidam sekali makan tandoori roti sama chicken kashmiri. Jadi kami terbanglah ke India. Selama 2 minggu saya full makan selalu di sana. Setiap pagi sebelum kedai itu buka, saya sudah nongkrong duluan, nunggu chai dan makan roti ban gitu. Saya nggak tahu kenapa waktu hamil anak kedua tuh saya ngidam banget makanan India. Dan ketika dia lahir, saya kasih nama Aligarh. Komentar seperti ini juga nggak masalah. Saya ini kan sedang tidak memaksa kalian untuk ke sana. Kalau memang masnya merasa Jepang lebih baik, ya silahkan pergi ke sana. Yang jangan seperti debatan orang sholat taraweh. Ketika ada orang yang sholat 11 rakaat, ini salah. Ketika ada orang yang sholatnya 23 rakaat, ini juga nggak benar nih. Tapi yang sibuk komentar tadi, orang yang tidak sholat. Nah, ngerti kan? Misalnya gini ya, lebih baik Jepang, India banyak sapi. Ujung-ujungnya dia ke Jepang nggak, ke India nggak. Ternyata banyak yang penasaran kenapa pilih kuliah ke India. Yang pertama dan yang satu-satunya alasannya adalah karena biaya ya. Jadi waktu itu banyak orang Aceh yang kuliah di Aligarh. Jadi saya udah banyak dapat informasi tentang Aligarh. Dan nama Aligarh sendiri saya pertama kali dengar di film Ketika Cinta Bertasbih. Kalau kalian tahu film Okky Setiana Dewi ini ya, di situ kan ada tuh Dude Harlino yang memerankan sebagai Ustadz Ilyas, alumni Aligarh Muslim University. Jadi disitulah pertama kali saya dengar kata-kata itu dan saya langsung terdetak di hati saya, ya Allah, India ya Allah gitu ya, karena emang saya kan pecinta film India ya kan. Jadi saya emang benar-benar kayak ya ampun, aku harus kesini gitu. Nah, film itu kan tahun 2010. Jadi pertama kali saya dengar kata-kata Aligarh Muslim University tahun 2010. Kemudian di tahun 2012 saya dapat beasiswa English Intensive Program lah dari Kemenak. Itu seluruh Indonesia. Dipilih satu orang satu mewakili provinsi dan alhamdulillah saya terpilih waktu itu untuk dilatih bahasa Inggris. Kemudian ada yang wawancara saya ya dari Universitas Syarif Hidayatullah. Waktu saya diwawancara, saya ditanya, kalau kamu punya kesempatan kuliah S2, kamu mau kemana? Saya jawab, saya mau ke India.
Kenapa India? Sedangkan anak-anak yang dari tadi saya wawancara, mereka semua menjawab Amerika, Eropa, Jepang, Australia. Kenapa kamu India? Jadi saya jawabnya kayak gini, Pak, karena saya merasa bahasa Inggris untuk saat ini itu udah nggak cukup lagi. Saya ingin menambah bahasa lain. Jadi kalau saya ke India, ya udah bahasa Inggris saya bertambah bagus, saya juga nanti bisa bahasa India. Jadi saya jawabnya kayak gitu dan saya lolos. Saya lulus beasiswa itu dan kami dilatih selama 3 bulan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. Itu tahun 2012. Dan setelah 4 tahun kemudian saya berdiri di gerbang Aligarh Muslim University, dan gerbang ini namanya Babul Sayyid atau pintunya Tuan Sayyid. Siapa itu Tuan Sayyid? Nah, ini dia orangnya ya, pendiri Aligarh Muslim University, namanya adalah Sir Sayyid Ahmad Khan. Baru aku bilang kan, gak nongol kan? Gak ada bang, gak pernah aku jumpa Syahrukh Khan. Serokan banyak ya, singkirkan banyak itu. Oke, yang nanya jurusan teknik nuklir, silahkan cek kampus ini. Ya, ada beberapa pilihan. Di situ tersedia jurusan teknik nuklir. Pernah ya, karena di awal saya datang itu, saya kaget dengan aksen orang India. Jadi banyak aksennya itu yang membuat saya bingung. Maksudnya apa ya, artinya apa gitu ya. Contoh ya, orang India, kalau misalnya huruf V menjadi huruf W pengucapannya. Kalau huruf W menjadi huruf V. Dah, jadi kebalik gitu. Contoh, ketika ada yang bilang development, mereka bilangnya development. Ternyata huruf V dibaca W, W dibaca V. Itu pengaruh daripada mother tongue. Gitu ya, ada kata-kata Jivan Sati, artinya teman hidup. Jivan di sini kan pakai V. Kalau kita baca mungkin Jivan ya, sedangkan mereka bacanya Jivan. Jadi seperti nama landlord saya itu namanya Nakvi, dibaca Nakwi. Maka karena pengaruh mother tongue tadi mempengaruhilah kepada bahasa Inggris. Waktu mereka bilang positif negatif, mereka kadang bilangnya positif negatif. Jadi membuat saya agak-agak tricky di awal. Cuman sebulan 2 bulan pertama aja, terus berikutnya saya udah terbiasa. Bahkan ketika dosen dikte ya, dosen-dosen di India tuh masih pakai dikte loh. Jadi kita benar-benar dilatih listening dan dilatih memahami aksen India. Jadi waktu mulai dikte kayak gitu saya udah mulai paham dan saya sudah bisa mencatat full. Maka seperti yang saya bilang, belajar bahasa ala bisa karena biasa. Nah, nama ini pernah terjadi kepada saya ya. Karena orang India itu, terutama yang di tempat saya tinggal itu banyak orang Islamnya. Setelah di India saya baru paham ya, kalau orang India kita bisa mengetahui agama dari nama. Kalau orang Islam India, maka dia akan menggunakan nama-nama Muslim. Tapi kalau dia bukan Islam, maka dia akan menggunakan nama, misalnya dia orang Hindu, maka nama-namanya nama Hindu. Nama-nama teman saya sekelas ya, ada yang namanya Muhammad Irfan Ansari, Muhammad Asif Ali, ada lagi yang namanya Umar Khan, Islam banget kan? Shadab Akhtar, itu nama laki-laki. Kalau nama perempuan rata-rata ada Fatimanya, Zainab Fatimah, Fatimah Zahra Nizami, Bushra Ahmad. Ahmad itu adalah Ahmad ya. Terus apa lagi, ada Anab Sayyid. Sayyid itu Syed. Jadi kalau kita tuh keturunan Sayyid, mereka Hindu, nama-namanya Hindu. Seperti apa? Kayak yang umum kita lihat di film India, Rahul, Vijay, Anjali, Puja, Priya, itu semua nama Hindu. Jadi ada satu teman sekelas saya bilang gini, Anggi, kamu kan Muslim, kenapa nama kamu tidak nama Islam? Oh, kalau di Indonesia kami kebanyakan menggunakan nama-nama Indonesia, sehingga kita bisa mengetahui kita berasal dari mana hanya karena nama. Nah, sempat saya jelaskan. Jadi di Aligarh itu banyak juga orang Batak ya. Ada yang namanya Raju Hasibuan, Regen Harahap, ada lagi Nisa Sipahutar. Nah, itu saya kasih contoh. Maka kita tahu nama mereka ini pasti orang Sumatera Utara. Terus nama saya ada Cutnya dan ada Teku. Waktu itu ada satu orang lagi namanya Teku Hafiz. Jadi dari Teku itu kita tahu ini dari Aceh. Ada juga yang namanya Prabowo Juniarso. Biasanya yang namanya begini adalah orang Jawa. Jadi saya kasih pemahaman begitu. Nah, ada surprise-nya. Teman saya yang bertanya ini itu adalah si Shadab Akhtar. Ah, ini dia fotonya, ini kawan akrab saya. Jadi dia di tahun 2021 dapat beasiswa FLTA ke Amerika. Itu adalah beasiswa Fulbright ya. Jadi dia dapat beasiswa ke sana dan dia ketemu dengan orang Indonesia. Kemudian dia cerita kalau dia punya teman Indonesia. Maka orang Indonesia yang di sana nanya namanya siapa? Dia bilang namanya Cut Anggi. Langsung orang Indonesia itu bilang gini, oh ini pasti dari Aceh. Nah, dia kasih tahu saya, Anggi persis seperti yang kamu bilang dulu. Kalau mereka tahu kamu dari mana karena nama kamu. Masya Allah kan? Baik, untuk mengecek World Rank University di India, silahkan cek website ini. Oke, di situ nanti langsung keluar peringkat-peringkatnya yang keberapa.
Dan kalau juga ingin mengecek jurusan ya, kalian boleh mengikuti step yang saya tampilkan ini. Nah, ini dia ya. Langsung aja kalian buka Safari atau Google ya, ketik Aligarh Muslim University. Maka nanti akan keluar seperti ini. Ya, dan langsung aja kalian scroll ke bawah, pilih departemen. Oke, setelah departemen, maka semua jurusan itu keluar ya, banyak banget ini. Pilihlah sesuai yang mana yang kalian cari. Contohnya ini departemen English ya. Nanti di sini kalian bisa lihat visi misinya. Nah, ini dia apa ya, ketua jurusan ya. Ini adalah dosen saya, Profesor Muhammad Asim Siddiq. Kemudian kalian scroll ke bawah, lihat ada PhD, postgraduate dan undergraduate. Berarti tersedia S1, S2 dan S3 di jurusan bahasa Inggris. Nah, ini langsung keluar semuanya. Nanti akan dibagi di departemen English tuh ada apa-apa aja. Ada MA English atau English Literature, yaitu sastra ya. Kemudian ada juga jurusan saya ini MA ELT dan kita lihat lagi ini sebatas di sini aja. Oke, kita bisa baca-baca ada apa di situ ya yang cocok untuk jurusan yang ingin kalian pelajari. Bisa dibaca-baca semuanya. Kemudian kita cek lagi jurusan seperti yang tadi ya, mintanya psikologi. Maka psikologi, nah seperti biasa tinggal dibaca aja, ini adalah ketua jurusannya. Terus kita juga bisa cari tahu pelajarannya apa aja, silabusnya juga tersedia di situ. Jurusannya itu banyak banget ya, bahkan ada jurusan wildlife science. Non muslim boleh kuliah di AMU? Tentu saja boleh ya. AMU itu namanya saja Aligarh Muslim, tapi semua agama diterima. Bahkan orang Indonesia sendiri ada yang Kristen pada saat itu, namanya adalah Samuel. Jadi Samuel ini berasal dari Manado. Dan udah selesai dia kuliah, boleh nggak apa-apa, aman. Di India juga ada satu kampus namanya Banaras Hindu University. Itu lokasinya di Varanasi dekat Sungai Gangga. Di sana juga ada orang Indonesia dan beragama Islam, jadi boleh, aman. Pertanyaan seperti ini sangat wajar ya, karena kita tahu kalau misalnya Islam itu minoritas maka agak-agak gimana gitu ya. Begitu juga dengan India. Alhamdulillah selama saya di India tuh aman-aman aja. Bahkan kami keliling kemana-mana, udah jalan-jalan ke Manali, aman alhamdulillah ya. Jadi insya Allah nggak usah takut. Harus tetap waspada ya, karena dimanapun kita berada yang namanya kriminal, yang nama kejahatan bisa saja mengincar kita. Jadi kalau saya kasih saran adalah setiap kali kalian mau jalan-jalan, maka jangan jalan-jalan sendiri, ajak teman sesama Indonesia untuk kita mau ke Delhi atau mau kemana, kan Aligarh terdekatnya ke Delhi atau ke Agra, ke Taj Mahal. Jadi ya bawa kawan. Kalian boleh explore naik kereta api, boleh ke salju, ke India Utara. Yang penting kita jangan sendiri-sendiri. Nih rokok udah garam ya. Udah saya taruh di video ini ya, boleh nonton. Harganya cuma 20 ribuan. Kalau membandingkan prestasi mahasiswa S3 Indonesia dan India, bagi saya pribadi ya, itu semua tergantung kepada orangnya. Kalau orangnya itu memang pintar, tekun, dimanapun dia kuliah dia pasti berprestasi. Mau itu di Indonesia ataupun di mana saja. Diakui ya, karena kalau setelah kita tamat nanti dari luar negeri, sebenarnya dari mana-mana, kita nanti akan melakukan yang namanya kesetaraan ijazah. Itu ke dikti ya. Terus waktu kita ambil ijazah di India, kita nanti akan ditandatangani juga oleh KBRI Indonesia, dan ijazah kita juga nanti akan disetarakan IPK-nya. Contoh seperti IPK saya dulu itu di India, saya dapatnya 67% sekian, yang kalau ditaruh di ijazah India namanya first division. Ketika kita melakukan kesetaraan ijazah, maka IPK saya menjadi 3,76. Ya, benar sekali. Jadi mereka termasuk orang-orang yang memperkenalkan Aligarh. Nah, ini adalah adik-adik letting saya. Ada namanya Zefa Ilmi, ada juga Ricky Pepeng, juga ada Syaputra Kembaren, dan ada beberapa orang lagi yang sekarang sudah sangat sukses di YouTube, dan mereka juga adalah mahasiswa Indonesia di Aligarh. Baik, terima kasih banyak atas antusiasnya. Semoga sukses bagi siapapun yang ingin kuliah dan dimanapun. Tapi saat ini sedang dibuka beasiswa ICCR India. Kalian silahkan cek Instagram PPI India. Ini dia Instagramnya. Di situ ada informasi tentang beasiswa ke India. Dibuka dari S1, S2 dan S3. Semoga impian teman-teman untuk melanjutkan kuliah bisa menjadi kenyataan. Allah Hafiz. Mohon syukriya. Dah.